Dewi kembali lagi, tentu saja kita masih berada, ini apa nih Pak tempatnya? Bapak tadi udah selesai kan pemberian bonus dan segala. Ini namanya Olympic Center. Oke. Olympic Center ini terdiri dari Wisma Atlet yang selama ini diberi nama Gedung Sugondo. Sugondo itu salah seorang tokoh di Sumpah Pemuda. Beliau yang memimpin Kongres Pemuda kedua. Kemudian di belakangnya tadi ada Gor Popki, itu yang biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan latihan maupun penyelenggaraan turnamen maupun kompetisi bela diri. Yeah. Ada masjid, ada juga di belakang kita ini olahraga, rumah sakit olahraga. Rumah sakit olahraga yang ke depan akan kita sempurnakan menjadi sport science, laboratorium untuk atlet, dan di beberapa tempat lain juga ada gedung-gedung yang nanti buat perkantoran maupun tempat sarana prasarana atau gudang bagi olahraga yang akan menempati kawasan Olympic Center ini. Nah, ini berarti bisa semua cabang olahraga ada di sini atau bagaimana? Karena masih terbatas ya, ini kan hanya 8 hektar. Karena masih terbatas, maka nanti tidak semua cabang olahraga. Seperti contoh nanti bulu tangkis karena dia sudah punya pelatnas sendiri di Cipayung, maka tidak harus di sini. Tidak harus di sini. Pencaksilat punya pelatnas di mana? Di Taman Mini. Jadi tidak harus di sini. Ini diprioritaskan untuk cabang olahraga. Ini prioritaskan kepada cabang olahraga yang potensial mendapatkan medali dan selama ini sudah terbukti memberikan sumbangsih bagi pencapaian prestasi kita. Berarti apa bedanya Pak dibandingkan dengan Hambalang? Kalau Hambalang itu lebih ke sekolah. Lebih ke sekolah, mulai dari SMP, SMA, seperti yang saya sampaikan tadi di forum, kita akan perbanyak sekolah-sekolah olahraga. Itu salah satunya di Hambalang. Nah, di Hambalang itu nanti ada sekolah, SMP, SMA, juga ada pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan ini yang sungguhnya hari ini kita ambil dari Hambalang ke sini. Nah, dulunya ini kan lebih banyak kepada kegiatan kemudaan. Lapangan ini dipakai untuk paskibraka, latihan paskibraka. Jadi paskibraka yang bertugas di halaman istana itu dilatih di sini selama sebulan. Nginepnya di belakang. Nah, ini tempat para pelatih bermalam atau nginep di sini. Nah, 9 cabang olahraga itu yang pasti panahan. Nanti sarana panahan di sini. Di lapangan ini nanti ada panahan, kemudian atletik rencananya kita akan bikin sintetik track di sini. Kemudian angkat besi. Sementara di gedung pemudi itu di pojok itu. Yang warna biru itu ya Pak? Iya, warna biru. Nah, nanti kalau gedung yang tadi sudah selesai, itu angkat besi juga kita pindahkan ke sana. Belum lagi nanti ada senam, ada judo, kemudian karate dan anggar. Kira-kira itu. Yang penting semua cabang olahraga diperhatikan. Ya? Saya kira seperti arahan Presiden bahwa olahraga menjadi bagian dari nation branding yang harus disiapkan mulai hari ini. Jadi tugas penting bagi kita untuk disiapkan segala sarana prasarana penunjangnya. Berarti PR-nya juga masih banyak sebenarnya ya Pak ya? Tantangan terbesar sebagai menteri untuk ini nih menjalankan ini semua menjadi kenyataan, mewujudkan ini semua menjadi kenyataan. Harus ada kemauan yang kuat, kemudian ada usaha yang maksimal juga untuk mengajak semua stakeholder olahraga, mengajak birokrasi dan teman-teman di kantor untuk berpikir hal sama juga bahwa ini sudah jadi prioritas, maka harus kita perjuangkan dengan anggaran, dengan kebijakan, dan dengan koordinasi yang efektif. Nah, itu sesuatu yang menurut saya tantangan, karena selama ini kita tahu jumlah cabang olahraga begitu banyak, pengurus cabang olahraga orang hebat-hebat. Nah, untuk kita ajak berdiskusi memang butuh proses yang saya kira harus terus didorong lah. Tanpa mengenal lelah. Sama seperti pemuda Indonesia ya, tidak pernah lelah untuk terus berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang dan memiliki mimpi. Kalau tadi kita lihat berarti pemberian bonus ini Bapak juga menyebutkan sebagai cambuk awal untuk bisa memotivasi para pemuda Indonesia, memotivasi mereka untuk memiliki prestasi tertinggi, betul ya Pak? Ya, bonus itu sesungguhnya kan efek dari keberhasilan. Ketika dia berhasil, maka tentu ada penghargaan. Nah, bentuk penghargaan itu adalah bonus. Nah, tentu dalam sejarah perbonusan ini paling besar tahun ini. Karena
begitu besar perhatian Presiden kepada olahraga ini sehingga kita juga harus meningkatkan angka pemberian bonus itu. Dulunya kan hanya 1 miliar, sekarang kita naikkan 5 miliar. Dan itu drastis naik ya? Ya. Jangan sampai turun ya Pak nilainya? Enggak. Saya kira kita harus terus meningkatkan bonus itu. Amin. Tapi Pak, harapan apa sih yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda Indonesia? Pertama, gapailah cita-cita sebaik mungkin dan gantungkan cita-cita itu setinggi mungkin. Jangan pernah berhenti untuk berusaha sampai kita meninggal. Dan jangan pernah kita berhenti untuk berbuat baik. Karena kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita ke arah sukses. Amin. Bagaimana dengan cita-cita Bapak sendiri secara pribadi? Apa sebenarnya dalam hati kecil yang Bapak ingin lakukan untuk olahraga dan pemuda Indonesia? Ya, saya ingin seluruh atlet Indonesia itu berpikir dan merasa sukses kalau sudah mendapat medali di Olimpiade. Sama seperti mimpi saya dulu Pak. Ya. Belum pernah terwujud dan akhirnya saya ketemu Bapak Masih hari ada kesempatan. ini. Masih ada kesempatan. waktu. Siapa tahu kita bisa bekerja sama Pak ya Insya untuk Allah. memajukan olahraga Indonesia. Ya. Tapi kalau kita membicarakan mengenai olahraga Indonesia, memang tidak akan pernah habis. Dan tentu saja prestasi harus selalu didukung. Tidak cuma dari atletnya, tidak cuma dari pelatihnya, dari orang tuanya, bahkan dari pemerintah juga. Ya. Jadi maju terus untuk olahraga Indonesia. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Habis gini Bapak akan lanjut lagi, akan ada Saya rapat ke istana. Oke, saya nggak akan mengganggu lagi waktu Terima kasih. Bapak. Terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk kita semua Baik, hari ini. Mbak, satu lagi yel-yel kita. Salam olahraga. Salam Salam olahraga. olahraga. Sampai ketemu lagi Adewit selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum.